Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah Mesias yang tidak boleh gugur, yang di dalam kebudayaan Yahudi disebut Hilkot Melahim. Ya. Mengapa menurut Hilkot Melahim, yang tokohnya adalah Maimonides atau Rambam, Mesias itu tidak mungkin terbunuh, ya. Dan bila ia terbunuh, berarti ia bukan Mesias. Sekaligus menyingkapkan maknanya di dalam terang wahyu Alkitab. Mesias yang tidak boleh gugur dan raja yang menaklukkan maut ini, yang dimaksud dengan Hilkot Melahim dan rahasia dari Mesias yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, iman selalu diuji oleh sebuah pertanyaan yang tajam, ya. Apakah Mesias itu bisa mati? Jika ia mati di tangan musuh, apakah ia masih Mesias, ya? Di dalam Hilkot Melahim atau hukum raja-raja, Rambam atau Maimonides itu menyatakan dengan tegas, jika seseorang yang mengklaim Mesias terbunuh sebelum menyelesaikan tugasnya, maka ia bukan Mesias. Bagi seorang Rambam, Mesias tidak mungkin gugur. Bukan sekedar karena ia kuat, ya, melainkan karena ia harus menuntaskan mandat Allah di bumi. Mengapa demikian? Apa logika rohaninya dan bagaimana Alkitab menjawabnya? Sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita simak terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan Hilkot Melahim, apa yang disebut Maimonides, apa itu Rambam dan Ramban. Ada dua ini, ya. Bunyinya kelihatan sama, Rambam dengan M atau Ramban dengan N. Hilkot Melahim itu berarti hukum tentang raja-raja dan peperangan mereka, ya. Ini bukan kitab yang berdiri sendiri, ya Bapak Ibu, melainkan bagian terakhir dari karya hukum Yahudi monumental bernama Mishnah Torah, ya. Isinya membahas mengenai hukum tentang Raja Israel, etika dan hukum peperangan, hukum bangsa-bangsa atau Noahide laws, serta definisi dan kriteria Mesias atau Masyah, ya. Bagian paling terkenal adalah pasal 11 dan pasal 12, karena di sanalah Maimonides merumuskan doktrin Mesias secara sistematik. Ringkasan pandangan Mesias di dalam Hilkot Melahim, Mesias harus keturunan Daud. Pertama, manusia biasa. Kedua, bukan makhluk ilahi. Ketiga, dan yang keempat adalah menegakkan kembali Taurat dan membangun kembali bait suci, juga mengumpulkan kembali orang-orang Israel dari pembuangan ini. Pandangan inilah yang sering menjadi benturan langsung dengan kristologi Kristen sekarang, Bapak Ibu. Lalu siapakah Maimonides? Maimonides adalah nama Latin dari Rabbi Moshe ben Maimon, dikenal juga sebagai Rambam, hidup pada tahun 1138 sampai 1204, Bapak Ibu. Lahir di Cordoba, ya, Spanyol Islam ini, ya. Seorang rabi, filsuf, ahli hukum Yahudi, dan dokter istana Sultan Saladin ini. Rambam atau Maimonides ini memiliki karya-karya penting yang pernah ditulisnya, misalnya adalah Mishnah Torah, kodifikasi sistematis seluruh hukum Yahudi ini, Bapak Ibu. Juga Guide for the Perplexed atau juga disebut Moreh Neochim, ya. Filsafat rasional yang mencoba untuk mendamaikan iman Taurat dengan Aristoteles ini.
dan juga dia mengarang mengenai 13 prinsip, menuliskan ya, 13 prinsip iman Yahudi ya. Ciri teologisnya begini, sangat rasional ini Bapak Ibu. Menolak antropomorfisme Allah ya. Mesias ilahi dan spekulasi mistik yang berlebihan dia tidak setuju. Karena rasionalismenya, pandangan Maimonides ini menjadi standar arus utama Yudaisme rabbinik ini. Lalu siapakah Rambam atau Ramban, bukan Rambam ya. Kalau Rambam tadi adalah Maimonides, ini adalah Ramban. Ramban adalah Nachmanides. Ramban adalah singkatan dari Rabi Moshe bin Nachman, dikenal di dalam bahasa Latin sebagai Nachmanides ini. Profil singkatnya hidup pada tahun 1194 sampai 1270. Lahir di Girona, Spanyol, Bapak Ibu, seorang rabi, ahli Taurat, ini ya, teolog dan mistikus, yaitu cirinya bernuansa Kabalah awal ini. Karya pentingnya adalah komentar Taurat Pentateuch ini dalam hal ini ya. Komentar atas Talmud, tulisan polemik Yahudi Kristen misalnya Disputation of Barcelona ya. Barcelona tahun 1263 ini ditulis oleh dia. Ramban mengkritik beberapa pandangan Rambam, terutama yang terlalu filosofis dan kurang memberi ruang kepada misteri ilahi ini. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan utama, Bapak Ibu. Hilkot Melahim, artinya Mesias sebagai raja yang menyelesaikan misi. Rambam melihat Mesias terutama sebagai raja mulia yang diurapi Allah ini. Itu ya, keturunan Daud ya. Memulihkan Taurat, menghimpun Israel, membangun kembali Yerusalem, dan menegakkan kembali damai dan keadilan, tugasnya. Maka ukuran Mesias bukan klaim Bapak Ibu, melainkan penyelesaian. Jika ia terbunuh, jika ia gagal, jika ia jatuh di tengah jalan, itu tanda bahwa ia bukan yang dijanjikan. Mengapa? Karena di dalam pemahaman ini, Mesias tidak diutus untuk gagal. Ia bukan nabi tragis yang gugur di tengah perjuangan. Ia adalah raja eskatologis yang harus hidup untuk menuntaskan karya Allah. Tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu di 2 Samuel 7 ayat 16 dikatakan. Bagi Rambam, kematian sebelum kemenangan berarti Allah tidak menyertainya sampai akhir. Ini logika Rambam begini. Allah tidak gagal menepati janjinya. Ini ya. Saudara-saudara perhatikan ini dengan baik-baik ya. Di balik Hilkot Melahim tersembunyi satu keyakinan yang sangat kuat. Janji Allah tidak mungkin berhenti oleh pedang manusia ini. Jika Mesias adalah alat final Allah, maka sejarah tidak boleh memotongnya di tengah kalimat firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Karena itu Mesias harus hidup Bapak Ibu. Mesias harus menang dan Mesias harus menyelesaikan tugasnya. Jika ia terbunuh, Rambam berkata, itu bukan tragedi Mesias. Itu bukti bahwa ia bukan Mesias. Nah, masalah besarnya Bapak Ibu, Alkitab berbicara tentang Mesias yang mati ini. Namun disinilah ketegangan besar itu muncul. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sakaria 12 ayat 10. Mazmur bahkan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, di Mazmur 22 ayat 2 ini. Bagaimana mungkin Mesias tidak boleh mati? Sementara kitab suci berbicara tentang Mesias yang mati. Disinilah rahasia Allah disingkapkan Bapak Ibu. Yesus Kristus, Mesias yang mati namun tidak terbunuh. Rambam berkata, jika ia terbunuh, ia bukan Mesias.
Injil menjawab dengan sebuah paradoks ilahi. Yesus mati tetapi tidak terbunuh. Ia tidak gugur sebagai korban kegagalan. Ia menyerahkan nyawanya. Tak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Pedang Roma tidak mengalahkan dia, Bapak Ibu. Salib juga tidak menghentikannya. Kubur apalagi tidak menahannya. Karena misi Mesias tidak selesai di kematian, melainkan justru dalam kebangkitan. Nah, inilah jawaban Allah terhadap Hilkot Melahim. Kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disinilah Injil menjawab Hilkot Melahim, bukan dengan bantahan, melainkan dengan pemenuhan yang lebih tinggi. Jika ukuran Mesias adalah tidak gagal, tidak terhenti, menyelesaikan tugas, maka kebangkitan adalah tanda final bahwa Mesias tidak dikalahkan, Bapak Ibu. Allah membangkitkan dia karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Yesus mati sebagai hamba, bangkit sebagai raja, dan hidup untuk selama-lamanya. Dengan kebangkitan, Allah berkata kepada dunia, Mesiasku tidak gugur, dia menang. Salib bukan bantahan, melainkan jalan raja. Rambam melihat Mesias sebagai raja yang hidup terus. Injil menyatakan Mesias hidup terus, karena ia telah bangkit, telah mati dan bangkit. Ia telah mati satu kali untuk selama-lamanya, dan sekarang ia hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Salib bukan kegagalan Mesias. Salib adalah tahtanya yang tersembunyi. Kematian bukan akhir. Kebangkitan adalah meterai ilahi, Bapak Ibu. Nah, apa pesan profetisnya bagi gereja? Gereja sering keliru menilai kemenangannya. Karena kita menyangka yang hidup itu berarti menang, yang mati berarti kalah. Tetapi Allah berkata, justru melalui kematian aku memerintah. Jika Tuhanmu mati namun bangkit, jangan takut bila ketaatanmu membawa penderitaan. Karena segala yang mati di dalam kehendak Allah akan bangkit di dalam kemuliaan Allah. Menurut Hilkot Melahim, Mesias tidak boleh terbunuh. Dan bila ia terbunuh, ia bukan Mesias. Di dalam Kristus Yesus, kita melihat jawaban yang melampaui logika manusia. Mesias mati, namun tidak dikalahkan. Ia bangkit dan menyelesaikan segalanya. Aku yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 18. Inilah Mesias jati, Bapak Ibu. Bukan yang lolos dari kematian, melainkan yang menaklukkan maut. Amin.